dan itu jelas-jelas akan mempengaruhi tubuh Anda. Makanya begitu banyak penyakit saat ini terjadi, antara lain karena pola makan. Otot jantung ya sangat terpengaruh dari banyak hal, dan ada satu zat yang paling penting ya, yaitu kalsium. Tanpa kalsium, arus listrik bagus. Tanpa kalsium, otot Anda tidak bisa berkontraksi. Dan kalsium bukan hanya mempengaruhi otot jantung Anda, tapi juga otot-otot yang lain. Nah, jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau Bapak Ibu, Anda harus memenuhi konsumsi kalsium Anda. Karena apa? Kalsium tidak bisa dibuat oleh tubuh. Anda harus dapatkan dari luar. Nah, pertanyaannya, dapat dari mana kalsium itu Bapak Ibu? Dapat dari makanan, betul. Nah, tetapi yang dari makanan ya, itu ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan kalsium Anda per hari 1000 mili. Seberapa bagus pun Anda mengkonsumsi makanan ya, jumlah yang bisa diserap oleh tubuh itu pasti tidak lebih dari 300 sampai 400 miligram. Jadi kebutuhan 600 sisanya atau 500 Anda harus tambahkan melalui suplementasi kalsium. Nah, kalsium yang mana? Banyak orang jual kalsium. Kalsium yang mana? Saya akan tunjukkan bagaimana cara Anda memilih. Ya. Saya tidak kenalkan satu merek ya, cuman caranya Anda mentes. Kalsium apapun ya, kalsium apapun sepanjang itu bisa diserap sempurna oleh tubuh, makin besar daya serapnya, itu pasti akan bagus. 70% tubuh kita terdiri dari air. Nah, sehingga saya sediakan air di depan untuk Anda cek daya serapnya, daya dia membaur terlarut dengan air. Oke. Ada kalsium yang berbentuk tablet. Ya, untuk memudahkan penyerapannya, Anda bisa hancurkan dulu. Saya boleh minta tolong satu orang yang berkenan? Silakan Ibu. Oke, Ibu boleh tahu namanya? Ibu Ira. Bu Ira ya? Oke, silakan Bu Ira. Nah, Bu Ira, Ibu Ira coba lihat ya. Ini untuk membantu penyerapannya saya buat dalam bentuk serbuk ya, saya haluskan. Kemudian saya tuang. Oke. Kemudian ini ada satu kalsium ya. Satu kalsium dari perusahaan yang mensponsori acara ini. Konon kabarnya kalsium ini daya serapnya bagus sekali. Mari kita lihat seberapa bagus dia menyerap. Coba Bu, Ibu tengok ya, bandingkan dengan kanan sama yang kiri. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mana yang langsung bercampur? Yang nutrien kalsium, betul? Kita bantu lagi dengan pengadukan. Pengadukan akan mempermudah kelarutan. Oke. Bu Ira minta tolong diaduk ya. Nah, air hangat juga membantu penyerapan. Khusus untuk nutrien kalsium powder, Anda harus seduhnya dengan air hangat 60 sampai 70 derajat. Karena perlu suhu untuk mengaktifkan enzim di dalam sediaan larutan kalsium ini. Jadi kalau pada suhu kurang dari 60, enzimnya tidak akan teraktivasi sempurna. Demikian juga kalau terlalu panas, akan bisa melemahkan enzimnya. Oke Bu, bisa dilihat. Nah, Ibu bandingkan, yang terlarut sempurna yang mana? Yang ini. Nah, ini masih ada butirannya nggak Bu? Tidak ada ya. Nah, yang di sini masih ada butirannya. Iya. Nah, mungkin kurang
lama ya mengaduknya atau kurang keras ya. Silakan Bu Ira diaduk 2 hari 2 malam Bu. Kencengin lagi Bu, diaduk lagi. Bisa Bu? Bisa. Nah, terlarut? Enggak, Sempurna? masih. Masih ada? Ada. Masih ada Bapak Ibu. Ya, saya coba ya untuk aduk terus, ternyata tidak bisa larut sempurna. Ini Bapak Ibu bedanya. Nah, sama Bapak Ibu. Kalau tidak larut sempurna, kemana kalsium yang tidak larut ini? Pertanyaannya kan demikian. Nah, sama ini akan menjadi kalsium sampah Bapak Ibu. Nah, kalsium yang tidak terserap pun akan juga terbawa kemana-mana. Di dalam pembuluh darah dia akan menumpuk membuat pembuluh Anda jadi keras. Bisa terbawa ke ginjal, menumpuk di sana bisa jadi batu ginjal. Ya, kemana-mana Bapak Ibu, itu bahayanya. Nah, kemudian ada orang yang tidak kurang akal, kalau kurang daya larutnya, daya serapnya, saya buat saja yang larutnya bagus. Nah, tanpa menggunakan air hangat pun bisa larut. Biasanya namanya disebut effervescent. Saya potong aja supaya cepat ya. Nah, Anda bisa lihat tanpa perlu diaduk, tanpa perlu air panas sudah larut sempurna. Nah, tapi apa kelemahannya Bapak Ibu? Begini, menurut ahli gizi saat ini ya, ilmu terus berkembang ya. Makanan-makanan yang sehat itu adalah makanan-makanan yang pH-nya sesuai dengan tubuh kita. Bagaimana cara mengetahui makanan yang sesuai dengan pH yang sesuai dengan tubuh kita? Pakai kertas lakmus, kertas pH analisator ini ya. Nah, tubuh kita berapa pH-nya? Bapak Ibu, antara 7,3 7,4. Sederhananya Anda bisa masukkan ke dalam mulut. Nah, di sini akan muncul pH dari liur ya. Nah, kemudian dicocokkan, di sini ada warna-warnanya. Ini pH-nya berapa? Gitu ya. Kalau tubuh kita kurang sehat, maka akan cenderung asam. Akan lebih mengarah ke asam ya. Tapi kurang lebihnya makanan itu harus cocok dengan pH tubuh kita. Oke, ini sampel ya, Ibu. Nah, kemudian saya masukkan di nutrien kalsium. Nah, Ibu Ira bisa tolong dilihat ini pH liur dengan pH nutrien. Mirip warnanya? Ya. Mirip ya? Oke, saya taruh di sini. Nah, kemudian kita cek kalsium yang kelarutannya kurang bagus. Ya. Nah, ternyata pH-nya mirip dengan air liur. Sama, jadi kelarutannya kurang bagus, tapi pH-nya bagus. Ya, oke. Kemudian saya tes yang kelarutannya sangat bagus. Kita lihat pH-nya seberapa. Nah, bisa Ibu Ira lihat? Beda jauh? Jauh. Nah, Anda bisa lihat. Bedanya jauh, yang di sini ada hijaunya, yang di sini enggak ada. Nah, kalau dicocokkan dengan deret warna ini, maka ini pH-nya ke arah asam, antara 5 sampai 6 pH-nya. Nah, jadi pH-nya yang berbeda Bapak Ibu, asam sekali. Saat ini Bapak Ibu banyak sekali penelitian bahwa makanan-makanan dengan pH asam itu banyak sekali dan itu akan mempengaruhi tubuh Anda. Segala penyakit bisa terjadi, mulai hanya sekedar lelah sampai kanker itu bisa akibat makanan-makanan dengan pH yang asam. Bu Ira, terima kasih, saya kasih hadiah kalsium 2 ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Nah, makanan-makanan yang pH-nya cocok dengan tubuh kita, sederhana Bapak Ibu, makanan yang segar, sesegar mungkin alias mentah. Sayur, buah, bagus, sepanjang Anda konsumsi sementah mungkin. Jadi kalau Anda mau masak sayur, sebentar aja. Makin panjang dan lama proses
mengolah makanan itu akan mengurangi pH itu menjadi asam. Jadi Anda bisa bayangkan makanan yang awet, ya, prosesnya kan pasti panjang, semakin awet semakin asam. Dan itu jelas-jelas akan mempengaruhi tubuh Anda. Makanya begitu banyak penyakit saat ini terjadi, antara lain karena pola makan. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau Anda memilih dari 3 ini, yang mana yang Anda pilih? Kelarutan bagus, tapi pH-nya asam. Kedua, kelarutan kurang bagus, tapi pH-nya cocok. Yang ketiga, kelarutan bagus, pH-nya juga bagus. 1, 2, 3? 3. Kalau gitu saya minum dulu.